Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini di tanggal 22 Desember 2023 ya. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya kenaikan di 2,3% dan juga untuk Fear and Greed Index tampaknya tidak jauh berbeda ya dari kemarin ya, masih di area greed, dan itu membuktikan bahwa para investor masih sangat bullish ya terhadap market kripto hari ini. Terlihat poinnya di posisi 74 ya, tidak jauh berbeda dari kemarin. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin mengalami kenaikan ya, meskipun tipis guys di 0,48%. Begitu juga dengan Ethereum naik di 1,7%, untuk BNB di 4,3% ya, cukup lumayan. Dan untuk Solana ini memang gila ya, tampaknya tidak capek-capek juga ya untuk naik, dan sekarang pun dalam waktu 24 jam ke belakang masih menunjukkan kenaikannya di 15% guys. Ini keren banget. Dan memang ya kalau kalian lihat untuk Solana ini banyak sekali integritas ataupun project-project yang sekarang itu mulai melirik Solana ini guys, dan bahkan sudah banyak yang mengadopsi teknologi dari Solana ini guys. Bahkan untuk institusi-institusi besar pun juga sudah mulai menggunakan teknologi dari Solana ini. Keren ya. Nanti kita akan update lagi. Dan juga untuk SRP juga naik di 1,19%, untuk Cardano naik ya di 8%, keren guys. Untuk Avalanche juga naik di 7%. Untuk Polkadot ini juga keren guys, hari ini naiknya di 21,4%, cukup signifikan ya. Kita belum tahu kenapa Polkadot ini tiba-tiba naik ya. Kemudian untuk Chainlink juga masih naik di 7,5%. Polygon hari ini juga naik ya di 5,21%. Dan nanti ada informasi yang menarik untuk Polygon ini, jadi kalian stay tune aja di channel ini guys. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin, tampaknya terlihat di sini guys, untuk close candle hari ini masih bertahan atau masih belum bisa menembus ya di area 0,382 untuk Fibonacci retracement di sini guys, tepatnya di harga 44.000. Dan ini cukup menarik ya untuk close candle yang terbentuk, dan biasanya tampaknya ya kalau kita lihat seperti ini itu untuk probability-nya kemungkinan akan turun dulu guys, mencoba retest di area sekitar 42.800 ya, tepatnya di MA20 untuk time frame daily. Jadi kalian bisa ambil di area tersebut untuk dijadikan sebagai poin DCA ya. Dan kita akan lihat guys beberapa hari mendatang kira-kira untuk Bitcoin ini akankah bisa menembus di $44.000 ini atau enggak, karena ini cukup menarik untuk diikuti dengan adanya beberapa isu dan juga news-news yang berkembang hari ini ya, sehingga banyak yang berspekulasi jika dapat menembus di area 44.000 atau di area 0,382 Fibonacci retracement ini, maka target berikutnya bisa saja akan mencoba untuk meraih target berikutnya di Fibonacci retracement 0,236 guys, tepatnya di harga sekitaran $53.000 guys. Ini keren banget. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya. Stay tune aja di sini guys. Oh ya guys, ada project baru yang menarik nih. Jadi ada salah satu project game play to earn yang cukup menarik ya, yang bernama Spawns. Mungkin beberapa kalian sudah pernah mendengar ya, karena ini adalah versi yang kedua dari gamenya itu sendiri guys, dimana nanti ya di dalam gamenya pada saat kalian mainkan, kalian itu akan bisa mendapatkan reward berupa token Spawns ini guys, yang versi kedua. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa ini bukanlah financial advice ya. Jadi semua resiko ada di tangan kalian semua, dan saran dari kita gunakan uang dingin ya jika kalian memang tertarik untuk project Spawns versi 2 play to earn ini guys. Dan kebetulan saat ini guys, untuk token dari Spawns versi 2 ini ya, untuk token dari Spawns 2 ini, dimana nanti kalau kalian membeli pada saat sekarang, ini akan mendapatkan bonus token untuk Spawns versi kedua ini, dan akan langsung masuk ke stake-nya ya, atau akan langsung di staking guys. Kalian bisa menggunakan Ethereum, USDT atau kartu perbankan kalian untuk membeli token Spawns versi 2 ini. Dan untuk waktunya sekarang 37 menit lagi, tapi tadi sempat saya lihat sekitar 1 jam yang lalu batas waktunya tinggal 25 menit lagi. Tapi setelah
setelah 1 jam berikutnya saya lihat itu waktunya ini diperbarui guys, dan mungkin memang ada target untuk total dari stake bridge-nya di sini guys. Jadi meskipun nanti pada saat video ini rilis kemungkinan besar ya untuk waktunya ini akan diperpanjang lagi. Jadi manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya ya untuk bisa mendapatkan bonus token V2-nya. Project Spons ini juga sudah banyak dibahas di berbagai media informasi terkenal ya, seperti Bitcoinist, News BTC, Crypto News, Bean Crypto, dan lain-lain guys. Kalian bisa cek sendiri. Dan achievement ya atau pencapaian dari Spons versi pertama dulu, dimana Spons versi 1 pernah mencapai 100 juta market cap ya. Ini pada saat ATH-nya 13.000 holders, 10 lebih telah listing di exchange besar, dan pendapatan yang luar biasa ya bagi para spongers di awal, dan 30.000 untuk follower di sosial medianya ya. Ini keren banget. Jadi kalau kita lihat dari pencapaian versi pertama, ini kemungkinan juga bisa saja tercapai ya di versi kedua ini guys. Jadi manfaatin sebaik-baiknya. Untuk tokenomics-nya, kalian bisa lihat ya untuk maksimal supply-nya ada di 150 miliar, 43%-nya untuk staking reward, 26,93% untuk bridge dari token Spons dari versi 1 ke versi 2-nya, 7,5% untuk marketing, 4,47% untuk game development, 4% untuk play to earn rewards-nya, dan 10% untuk checks liquidity-nya. Untuk peta jalannya atau roadmap ya, ini masih tahap pertama ya kalau kita lihat. Jadi masih dalam perjalanan. Kalian bisa cek untuk lebih jelasnya. Dan yang menarik di sini guys, di tahap ketiga ini ada airdrop bagi para pemegang token Spons ini guys. Ini menarik ya. Nah, kemudian guys, buat teman-teman yang mungkin mempunyai token Spons versi 1, ini kalian bisa melakukan bridge ya atau merubah dari versi 1 ke versi 2. Caranya cukup gampang seperti yang dijelaskan di sini ya. Kalian konekin ke wallet MetaMask kalian ya atau Trust Wallet, kemudian buka Uniswap-nya. Ini adalah smart contract dari Spons versi 2-nya. Kemudian lakukan stake now di fitur staking di sini guys. Nah, ini ada staking versi 1 dan staking versi 2 ya. Kalian klik aja yang versi kedua. Nah, ini adalah dashboard dari staking versi 2-nya ya. Dengan tingkat hadiah token Spons versi 2 di 1113% ya. Ini besar banget guys. Dengan total Spons yang di staking sekarang itu sekitar 1,4 miliar ya. Dan untuk rewardnya ini masih belum dibagikan ya. Dan caranya di sini gampang banget. Kalian tinggal lakukan stake aja. Klik di sini. Kalian pilih walletnya ya. Pakai MetaMask atau Wallet Connect. Bisa menggunakan Trust Wallet. Kemudian kalian tulis berapa token Spons yang ingin kalian stake. Nah, di sini kalau kalian mempunyai Spons versi 1, maka secara otomatis nanti akan dirubah ya ke Spons versi 2, dan nanti kalian sekaligus akan mendapatkan reward berupa token Spons versi kedua guys. Jadi simple banget ya. Untuk lebih jelasnya ya, kalian bisa buka aja di white papernya. Di sini sudah dijelaskan ya bagaimana transisi Spons versi 1 dan versi kedua, kemudian bagaimana untuk melakukan bridgingnya, selanjutnya untuk claim dari reward Spons versi 2 tokennya sudah dijelaskan secara rinci di sini ya. Dan untuk play to earn gamenya itu sendiri ya dari Spons ini masih dalam pengembangan. Yang jelas di sini merupakan play to earn game ya, dimana nanti kalian akan mendapatkan reward dengan memainkan game ini berupa token Spons versi kedua guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa gamenya ya, dan beberapa informasi tambahan lain yang ada di white paper ini. Kalian bisa pelajari lebih rincinya ya. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan project ini, kalian langsung aja untuk berpartisipasi, dan mumpung masih ada waktu ya untuk ikutan promo. Dan yang paling penting guys, lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin untuk berinvestasi di project ini guys. Oke, dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Bitcoin Magazine. Diinformasikan di sini guys bahwa SEC ini mengadakan pertemuan penting ya dengan pemohon ETF Bitcoin Spot untuk memastikan adanya keselarasan guys. Ini menurut berita dari Fox Business ya. Jadi dalam perkembangan yang signifikan, SEC mengadakan pertemuan dengan para pelamar yang meminta persetujuan untuk reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot hari ini. Menurut Eleanor Terrett dan juga Charles Gasparino dari Fox Business, Terrett mengungkapkan sumber yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan bahwa SEC memastikan semua orang melakukan penciptaan uang tunai dan meminta penerbit untuk menghapus semua petunjuk penebusan dalam bentuk barang dari pengajuan mereka. Dan pertemuan ini menjadi sangat penting ya di tengah diskusi dan evaluasi yang sedang berlangsung mengenai persetujuan ETF tersebut guys. Postingan dari Terrett ini mengisyaratkan sifat kolaboratif dari pertemuan tersebut dan menyarankan upaya untuk menyatukan semua pemangku kepentingan ke halaman yang sama mengenai nuansa, prasyarat, dan potensi implikasi yang terkait dengan aplikasi ETF Bitcoin Spot mereka guys. Meskipun detail tentang semua hal spesifik tetap dirahasiakan ya,
Pertemuan tersebut kemungkinan besar berfokus pada mengatasi kekhawatiran, memperjelas ekspektasi peraturan, dan merampingkan proses evaluasi untuk aplikasi ETF ini guys. Hasil dari pertemuan ini dapat secara signifikan mempengaruhi lintasan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ya, yang berpotensi membuka jalan bagi kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk partisipasi institusional dalam industri yang sedang berkembang ini guys. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam potensi persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot pertama di Amerika Serikat guys. Dan kemarin Fox Business melaporkan bahwa BlackRock menjadikan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot mereka sebagai prioritas utama dari perusahaan, dan bahwa ETF tersebut akan mendapatkan keputusan SEC pada 10 Januari nanti guys. Jadi ini keren banget ya. Kita akan tunggu kira-kira gimana akhir dari drama ETF Bitcoin Spot ini guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari watcher.guru. Diinformasikan bahwa El Salvador akan memberikan kewarganegaraan guys kepada investor Bitcoin asing. Nah ini menarik ya. Jadi El Salvador telah mengesahkan undang-undang baru ya untuk memberikan kewarganegaraan kepada investor Bitcoin asing, di mana Kongres negara tersebut menyetujui undang-undang migrasi yang memberikan kewarganegaraan yang dipercepat kepada orang asing yang memberikan sumbangan Bitcoin untuk program pembangunan sosial dan ekonomi pemerintah. Undang-undang ini diharapkan akan segera diperlakukan dalam beberapa hari ke depan guys. Badan legislatif negara tersebut meloloskan reformasi tersebut pada Rabu malam dengan dukungan dari partai ide-ide baru Presiden Nayib Bukele. Undang-undang ini tidak menyebutkan persyaratan donasi minimum ya, dengan Bukele yang bertujuan untuk terpilih kembali pada pemilu bulan Februari nanti, di mana pejabat El Salvador ini ingin mengembangkan proyek Bitcoin di negaranya guys. El Salvador adalah salah satu negara yang paling maju dalam hal Bitcoin di Amerika Selatan. Pada tahun 2021, negara ini menetapkan Bitcoin sebagai mata uang nasional. Namun implementasi di seluruh negeri masih dalam proses guys. Jadi ini menarik ya, kalau memang ya El Salvador ini akan memberikan kewarganegaraan bagi mereka yang menyumbangkan Bitcoinnya. Ini cukup menarik guys. Coba aja seandainya ya kalau para pengungsi Rohingya itu dengan isu mereka datang untuk mengungsi itu membayar, kalau nggak salah itu sekitar 17 jutaan ya, untuk bisa mengungsi dari negaranya. Seandainya mereka membelikan Bitcoin kemudian menyumbangkan ke El Salvador, maka dengan sangat mudah mereka bisa menjadi warga negara El Salvador guys. Ini keren banget ya, seandainya seperti itu. Jadi ini cukup menarik, nanti kita akan update lagi ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana Argentina guys mengatakan bahwa kontrak ini dapat diselesaikan dengan Bitcoin menurut Menteri Luar Negeri guys. Jadi Diana Mondino mengumumkan berita tersebut di X pada 21 Desember menyusul keputusan pemerintah Argentina, di mana dia sebagai Menteri Luar Negeri, Perdagangan Internasional dan Peribadatan Argentina telah mengklaim bahwa keputusan yang dilegalkan penggunaan mata uang tertentu dalam kontrak dan untuk pembayaran akan berlaku untuk Bitcoin. Nah ini menarik ya. Jadi dalam postingan 21 Desember di X, Mondino mengatakan bahwa keputusan yang tampaknya ditujukan untuk reformasi dan deregulasi ekonomi akan memungkinkan penggunaan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya di negara tersebut dalam kondisi tertentu. Keputusan untuk dasar-dasar rekonstruksi ekonomi Argentina yang disahkan pada 20 Desember tidak secara khusus menyebutkan kripto, tetapi termasuk ketentuan bahwa debitur memiliki pilihan untuk membayar dalam mata uang yang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Argentina guys. Ketentuan lain dalam dekret tersebut ya memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih jenis mata uang yang digunakan, dan sebagian besar mengacu pada mata uang asing tetapi tidak secara eksplisit ya untuk menolak kripto guys. Nah ini menarik ya. Apakah ini tanda-tanda bahwa Argentina guys suatu hari nanti juga akan mengikuti langkah dari El Salvador dengan mengesahkan Bitcoin sebagai salah satu mata uang resminya? Ini cukup menarik guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto Briefing. Diinformasikan bahwa pengembang inti ya dari Ethereum memutuskan jadwal testnet untuk testnet Denchun ya, atau Denkan, untuk soft launch-nya akan dijadwalkan pada Januari 2024. Jadi upgrade Denchun atau Denkan ini merupakan peningkatan besar untuk Ethereum berikutnya setelah hard fork Sapela. Pengembang Ethereum telah menyetujui tanggal tentatif untuk fase testnet pertama dari peningkatan Denchun ini guys. Mengkonsolidasikan testnet dalam 3 fase, pengembang Ethereum menandai tanggal 17 Januari 2024 untuk penerapan Denchun di testnet Goerli. Peluncuran testnet Sepolia dan Holesky dijadwalkan
dilakukan pada 31 Januari dan 7 Februari 2024. Menurut pimpinan dukungan protokol Ethereum, Tim Beiko, tanggal untuk ketiga fase testnet tersebut belum final ya. Dan oleh karena itu, tanggal-tanggal tersebut dapat berubah jika pengembang menemukan masalah besar selama testnet berlangsung. Pertemuan tersebut membahas masalah yang tertunda ya dengan peningkatan Denchun atau upgrade Denchun ini guys. Dan secara khusus para pengembang membahas persyaratan untuk mengimplementasikan Proto Danksharding, sebuah proses yang akan meningkatkan kapasitas penyimpanan data Ethereum dengan menggunakan blobs. Blobs adalah jenis transaksi baru dengan ruang ekstra untuk data yang dirancang untuk menurunkan biaya gas Ethereum dengan memindahkan data rollup dari lapisan EVM yang mahal ke lapisan konsensus. Proto Danksharding ini membatasi jumlah gumpalan atau blobs di setiap blok, yaitu 16 per blok, dan masing-masing dibatasi hingga 128 KB, dan hal ini menambahkan sekitar 2 MB ruang untuk setiap blok yang diproses. Dan proposal untuk Proto Danksharding pertama kali diteruskan melalui EIP 4844. Para pengembang juga mendiskusikan perkembangan terbaru ya untuk rantai aplikasi layer 3, terutama kemitraan terbaru antara Avail dan Starkware, di mana Avail telah bermitra dengan Starkware untuk mengintegrasikan solusi ketersediaan data mereka untuk rantai aplikasi dalam jaringan layer 2 Starkware. Integrasi ini akan menggunakan sequencer Madara dari Starkware untuk membangun rantai aplikasi yang dapat berfungsi sebagai solusi layer 3. Peningkatan upgrade Denchun ini merupakan peningkatan besar Ethereum berikutnya ya, setelah hard fork Sapela pada awal April yang memperkenalkan penarikan Ether yang dipertaruhkan guys. Jadi ini menarik ya. Kita tunggu aja seperti apa nanti ya hasil dari upgrade Denchun ini. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, berhubungan dengan Polygon seperti yang kita sudah sampaikan, khususnya buat teman-teman yang mencari hidden gems ya. Seperti yang kita lansir dari harian Daily Coin di sini, diinformasikan bahwa CDK layer kedua ya dari Polygon pertama yang ditayangkan ini menjanjikan airdrop guys. Namanya adalah ZK Fair, sebuah mainnet layer kedua pertama yang didukung oleh CDK jadi Polygon dan mulai beroperasi dan menjanjikan airdrops untuk para penggunanya guys. Pada bulan Juni 2023, Polygon Labs meluncurkan peta jalan baru ya untuk menskalakan Ethereum melalui ekosistem multi-chain yang dapat dioperasikan dengan rantai layer 2 yang didukung oleh Zero Knowledge. Sejalan dengan visi ini, pada bulan Agustus 2023, perusahaan meluncurkan Chain Development Kit atau CDK untuk mendukung proses pengembangan rantai ZK layer kedua untuk proyek-proyek yang tertarik. Setelah peluncuran untuk CDK, beberapa proyek dan bisnis telah mulai membangun dengan tumpukan teknologi, berharap untuk meningkatkan skala proyek mereka sambil bergabung dengan ekosistem Polygon dan memanfaatkan likuiditas Ethereum. Proyek pertama dari proyek-proyek ini telah diluncurkan, memanfaatkan solusi ketersediaan data Celestia dan menjanjikan imbalan bagi pengguna awal. ZK Fair ini sudah live ya, di mana pada hari Rabu 20 Desember mainnet untuk ZK Fair yang pertama kali didukung oleh kumpulan teknologi layer 2 Polygon, dan menurut pengembang untuk rantai layer kedua ini akan hadir dengan solusi DA untuk modular Celestia yang diintegrasikan oleh Polygon Labs sebagai opsi dalam CDK pada tanggal 12 Desember untuk proyek-proyek yang ingin mengurangi biaya transaksi lebih lanjut. Kemudian untuk airdrop dari ZK Fair ini ya, atau dengan tokennya ZKF, di mana kemungkinan akan diadakan 2 kali airdrop besar untuk memberi penghargaan kepada pengguna awal ya, dan sepenuhnya mendistribusikan token ZKF kepada komunitas. Yang pertama disebut sebagai gas fee airdrop, mengalokasikan sekitar 7, miliar token ZKF dari total 10 miliar pasokan token kepada pengguna yang menghasilkan biaya di jaringan ZK Fair sebelum jaringan mencapai tonggak biaya gas di 3 juta USDC guys. Distribusi untuk gas fee airdrop dijadwalkan akan dimulai pada 23 Desember dengan sistem siapa cepat dia dapat, dan pengembang ZK Fair telah menyediakan pelacak kemajuan di situs web mereka bagi pengguna untuk melacak hadiah mereka guys. Selain gas fee airdrop, ada community airdrop yang mengalokasikan 2,5 miliar token ZKF yang tersisa untuk memberi hadiah kepada pengguna rantai ZK Rollup lainnya guys. Dengan alokasi terbesar sebesar 800 juta token ZKF diberikan kepada pengguna Polygon ZK EVM. Dari 2,5 miliar token ZKF ini, tim dari ZK Fair mencatat bahwa 200 juta token ZKF akan dialokasikan untuk kontributor kode, dan 500 juta akan diberikan kepada pemegang ordinal di tengah rencana untuk memperluas ke jaringan Bitcoin pada akhirnya guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan project ZK Fair ini guys, mumpung masih ada kesempatan ya, kalian ikutin aja, selesaikan tugas-tugasnya, dan semoga bisa menjadi salah satu yang eligible ya untuk bisa mendapatkan
airdrop dari token ZKF ini guys. Ini menarik. Jadi cukup ya untuk informasi hari ini guys. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.